sangat kuat sehingga ada 4 orang yang bisa menerobos masuk rumah Utsman. Salah satunya tadi Abu Amir bin Hamid ini yang menikam dengan 9 tusukan dan langsung beliau wafat di tempat beliau baca Quran waktu itu. Yang paling miris juga ini ada kontroversi tentang wafatnya. Ada yang bilang Utsman itu waktu itu umurnya 83 tahun, diludahi jasadnya. Kemudian dipatahkan persendiannya ketika mau dikuburkan. Kemudian ada yang mengatakan ini ada versi beliau dimakamkan di Hisi Kaukab, kuburan Yahudi. Tapi misalnya di Fauda itu kan mengutip misalnya Tabaqat Al-Kubra. Kenapa ketika itu muncul kebencian kepada Utsman? Karena ketika dia terbunuh di dalam berangkasnya itu ada 30.500.000 dirham dan 100.000 dinar. Jadi kebencian itu digambarkan muncul karena memang Utsman ketika wafatnya itu menyimpan uang yang banyak. Jadi makanya kebencian itu muncul. Itu menurut Fauda ketika mengutip kitab Tabaqat Al-Kubra. Tapi ini ada versi yang berbeda lagi, orang yang Syiah gitu ya, dari Ahmad dia mengatakan sumber-sumber yang menyebutkan hal yang tadi itu lemah, kata Amahzun, karena itu banyak dari riwayat-riwayat ulama-ulama Syiah yang fanatik gitu. Jadi sampai saya ringkaskan saja. Jadi ada masalah tentang dimakamkan. Ada yang mengatakan setelah 3 hari dia dibunuh baru diwafatkan. Tapi ada juga yang mengatakan malam itu juga. Tapi yang jelas versi ini memberikan pemahaman bahwasanya Utsman itu memang tidak dimakamkan dengan layak. Yang mensolatkan Utsman itu menurut Al-Waqidi itu cuma 12 orang. Menurut Thaif di situ ada Marwan bin Hakam, Said bin Sabir Farham dan sebagainya. Tadi makamnya sudah ada yang mengatakan di Hasi Kaukab, ada yang mengatakan di Baqi. Jadi di kebun, di daerah perkebunan Hasi Kaukab itu adalah daerah pemakaman Yahudi. Udah habis. Jadi begini. Jadi kesimpulannya saya melihat ada poin ini, mohon maaf yang tidak sempat saya masukkan ini. Yang pertama itu fitnah muncul karena kurang informasi. Misalnya tentang fitnah, bagaimana yang tadi ya, fitnah itu dibuat oleh para ahli, banyak menyebut Marwan bin Hakam yang punya kerja. Fitnah tentang perintah membunuh utusan yang dari Mesir itu. Kemudian yang kedua, kesalehan individu itu tidak menjamin kesalehan politik. Karena dalam politik itu perbedaan mestinya itu diterima. Jadi jangan beda politik terus muncul ketidaksalehan. Jadi bahkan bisa membunuh secara nyata. Nah, kemudian yang ketiga poinnya, jangankan kita yang neneknya jauh beda ya. Pak Hanafi dengan saya itu nenek ke 323.000 kayaknya baru ketemu terus istilahnya. Iya kan? Tapi kita bisa damai kok. Saya dengan Pak Hanafi bisa damai. Bayangkan, cuman beda 3 nenek ini. Ini udah nggak bisa diurus nih cucu-cucunya. Jadi membangun multikulturalisme di bangsa yang sangat heterogen ini. Saya misalnya dengan orang Papua itu nenek keberapa tuh mau ketemunya. Tapi bisa kita hidup bersama. Dan artinya apa? Ini harus kita syukuri. Ya, kita harus bersyukur. Kita semua di sini nggak ada yang 1 nenek, 2 nenek, atau beberapa moyang gitu. Tapi kita bisa duduk bersama. Nah, di Arab dalam peristiwa ini itu hubungannya cuma 3 nenek ke atas. Umayyah dengan Hashim itu 5 ke atas. Tapi sudah menghalalkan darah dan lain sebagainya. Artinya melalui pemahaman kita terhadap beberapa fakta sejarah ini bisa memberikan kita pemahaman bahwa menjaga multikulturalisme, menjaga perbedaan itu sangat sulit. Jadi kalau kita bisa hidup berdampingan, itu adalah sebuah anugerah terindah yang pernah Allah berikan untuk negeri ini gitu. Jadi negeri yang belum pernah ada satu presiden kita pun yang dibunuh.
setinggi apapun fitnahnya terhadap Orde Baru, sebesar apapun fitnahnya terhadap Orde Lama, paling Soekarno cuma dicuekin aja, tidak sampai difitnah dibunuh. Soeharto juga begitu, beliau wafat sakit. Kemudian almarhum Gus Dur juga, Habibie bahkan sangat mulia, difilmkan jadi 3 film gitu kan. Ainun wafat dibikin film, Pak Habibie wafat bikin film. Nanti ketika anaknya wafat nanti bikin film lagi. Nah, itu sangat luar biasa penghargaan kita terhadap pemimpin-pemimpin Indonesia yang tidak ada hubungan keluarganya gitu. Nah, di sana ini yang harus kita pahami, sangat sulit menjaga itu, maka harus kita mensyukurinya. Terkait kontroversi ini biarlah menjadi bahan bagi kita untuk diskusi gitu. Terima kasih, barangkali banyak sekali kelemahan karena memang saya bukan bidangnya sejarah, itu yang pertama. Yang kedua, saya cuma sok-sok memberanikan diri aja sambil bayar hutang saya sedikit dengan Pak Munzir ini. Karena saya banyak salah dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menarik memang sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi tentang Khalifah Utsman, Khalifah yang ketiga. Kalau kita berbicara tentang nepotisme di dalam sejarah Islam, itu sudah memang lumrah terjadi ya. Kita lihat saja di lingkungan Khalifah yang 4 itu lumrah bagi saya ya. Kita lihat 4 Khalifah itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tadi Bapak Bambang disebut bahwa nepotisme itu ada hubungan darah, ada anak cucu atau kemanakan gitu kan. Yang terjadi di 4 Khalifah ini, 2 orang mertua Nabi, 2 orang menantu Nabi. Ini harus paham gitu. Harus paham bahwa 4 Khalifah ini punya pertalian darah dengan Rasulullah, dengan Nabi. Pertama Abu Bakar. Abu Bakar kalau kira-kira kalau dalam tradisi keindonesiaan, siapa yang cium tangan? Abu Bakar yang cium tangan Nabi atau Nabi cium tangan Abu Bakar? Ya. Mertuanya Abu atau Bakar apanya itu? Nabi. Sama-sama cium tangan. Sama-sama cium tangan. Gitu ada ulama ya. Nah, kita pikir di situ bahwa Abu Bakar, bila bertemu Abu Bakar dengan Nabi Muhammad, siapa yang lebih ini? Abu Bakar mertua Nabi, karena anaknya siapa? Aisyah, anak Abu Bakar. Kemudian begitu juga Khalifah kedua. Khalifah kedua Umar bin Khattab. Siapa anak yang dinikahi Nabi? Hafsah. Ya, Hafsah binti Umar ya. Juga mertua Nabi. Kemudian yang ketiga dan keempat ini menantu Nabi. Malahan Utsman dapat 2, ya. 2 anak Nabi. Maka disebut dengan istilah Zunnurain ya. Begitu pula dengan Ali. Ini yang saya sebut dengan bahwa dalam sejarah Islam itu lumrah dengan istilah, kalau kita mungkin kasar ya saya sebut dengan dinasti ya. Tapi secara halusnya memang itu fakta sejarah yang terjadi. Yang mungkin lain dari itu yang ingin saya tanyakan, tadi disebut juga disinggung bahwa kita tahu 4 khalifah itu meninggalnya 1 yang wajar, Abu Bakar ya. Kemudian Umar, Utsman, Ali kita anggap nggak wajar ya, karena terjadi pertumpahan darah atau pembunuhan. Nah, berlaku pada Umar. Kemudian Utsman diangkat menjadi khalifah. Memang kita sebut juga Utsman ini udah atu ya, 70 tahun baru diangkat menjadi khalifah. Itu perlu kita tahu bahwa pada usia segitu Utsman itu usia yang ya juga kita pengalaman juga di Riau kan. Usia 70 tahun ya, memimpin. Itu wajar kalau kiri kanan depan belakang anak kemanakan ya macam ragamnya nggak bisa diatur lagi ya, karena sudah tua.
apakah pertanyaannya, apakah Utsman tidak terpikir ya membentuk, kalau sekarang kita ada pas pampres ya, mungkin kalau di situ ada pas pam khol ya, pengaman khalifah gitu kan, terpikir nggak Utsman mau membentuk itu? Sampai saya kira sampai Mas Ali pun nggak pikiran dia membentuk itu ya. Kemudian menarik juga tadi disebutkan bahwa ada sahabat-sahabat yang ada yang melakukan penyelewengan wahyu gitu kan, kemudian ada yang mabuk-mabukan gitu kan. Nah ini kalau kita kaitkan dengan studi hadis ya, ulumul hadis itu ada kaidah mengatakan sahabat itu kulluhum udul gitu kan, semua sahabat itu adil, dipercaya gitu. Nah bagaimana ini tanggapan Pak Bambang dengan kaidah ini? Kemudian ada terakhir lagi 3 ya, nggak apa-apa ya. Suksesi terbesar Khalifah Utsman itu menurut saya adalah keberhasilannya menyusun mushaf itu, kodifikasi mushaf ya. Dia berhasil menghegemoni ya, mungkin kasar ya kata saya ya. Padahal di masa itu ada banyak mushaf, ada mushaf Ibnu Mas'ud, ada mushaf bahkan Aisyah punya mushaf. Tetapi yang dijadikan rujukan adalah mushaf Hafsah ya, yang ditulis di masa Rasul, itu ditulis oleh Zaid bin Sabit. Kemudian Rasul wafat, turun kepada Umar, kemudian Umar wafat, diturunkan kepada Hafsah. Ini yang dijadikan patokan untuk menulis mushaf, kodifikasi mushaf Utsmani. Setelah berhasil kodifikasi mushaf Utsmani dan disebarkan, kalau tidak salah 4 daerah kantong-kantong Muslim, ada juga sebagian pendapat mengatakan 7 tempat. Kemudian Khalifah Utsman melakukan semacam pembatalan atau pembakaran mushaf-mushaf yang tidak sesuai dengan mushaf Utsmani. Ini saya pikir beliau memanfaatkan kekuasaannya untuk sesuatu yang sakral ya. Sama juga yang terjadi di Indonesia gitu. Ada mushaf Departemen Agama. Mushaf Departemen Agama, padahal pada masa itu kita lihat ada mushaf, ada tulisannya Tafsir Al-Furqan, itu karyanya si Hasan Bangil ya. Ada Hasan Bangil, kemudian ada Mahmud Yunus. Tetapi ada modifikasi tersendiri bahwa seolah-olah mengatakan mushaf Departemen Agama atau mushaf Utsmanilah yang benar, kemudian mushaf-mushaf yang lain itu salah gitu. Itu terjadi di kita. Kenapa? Ketika kita menulis makalah, kita menulis buku atau kita harus merujuk terjemahan Departemen Agama. Kalau nggak merujuk Departemen Agama, dianggap tidak legal atau tidak benar begitu. Nah ini bagaimana tanggapan Pak Bambang tentang tentang eksklusivitas ya, penyusunan mushaf Utsmani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan. Yang pertama, ini Pak Hanafi mengungkap sebuah psikologi ya. Sebetulnya apa yang menyebabkan sahabat yang begitu dicintai itu di akhir wafatnya begitu miris kita melihat sejarahnya. Kemarahan apa yang ditimbulkan? Jadi saya melihat ada 2 faktor gitu. Yang pertama faktor, ini kalau sejarawan dia menyebut ada faktor Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba yang mempropaganda umat ketika itu bahwasanya memang propagandanya selalu 2. Yang pertama soal Ali yang lebih berhak gitu. Ali itu adalah, bahkan kalau Isa itu dia Muhammad itu lebih mulia dari Isa, maka titisan dari Muhammad itu ya Ali, begitu bahasanya Abdullah bin Saba itu kan. Tapi saya menolaknya begini, Abdullah bin Saba ini bukan tokoh yang besar, nggak mungkin lah sekelas
Sa'ad, Tolha, Zubair itu akan terprovokasi oleh Abdullah bin Sabah gitu. Apalagi dalam banyak riwayat para sahabat juga banyak yang mencap dia ini orang munafik gitu kan. Kemudian yang kedua, saya ngelihat ini faktor politis dari Marwan bin Hakam. Karena Marwan bin Hakam ini sebenarnya ini kan konfliknya persis kayak konflik kita di 97 ya. Konfliknya konflik ekonomi gitu. Jadi ketika fiskal kebijakan negara itu timpang antara pusat dan daerah, terutama yang paling terasa itu di Mesir. Jadi Kufah dan Basrah itu sebelumnya sudah memberontak ke Utsman, Kufah dan Basrah. Tapi karena tidak sebesar Mesir masalahnya, karena Mesir itu daerah yang subur tapi kayak diperas isi buminya lah oleh Marwan bin Hakam ini, sehingga pemberontakan itu sampai nanti menjawab bagaimana sebenarnya yang terjadi dengan Ali. Jadi Ali itu bilang kami tidak ada masalah dengan Utsman, masalah kami dengan Marwan gitu. Jadi yang dicari itu Marwan. Cuman masalahnya bagi Utsman, Marwan ini NKRI harga mati, jangan ganggu-ganggu Marwan, kan itu masalahnya. Saya nggak punya masalah dengan Pak Rian, saya masalahnya dengan misalnya Pak Hanafi, tapi kata Pak Rian, oh itu jangan diganggu. Berarti kan akhirnya Ali sendiri, makanya ketika Ali yang begitu keras membela Utsman, akhirnya kan ya udahlah Hasan aja yang jaga. Kenapa nggak dia yang jaga gitu? Saya rasa kalau Ali yang berada di pintu rumah Utsman, nggak ada yang berani masuk. Tapi disuruhnya, artinya apa nih? Ali pun setengah hati sebetulnya. Kenapa? Karena Utsman sudah lebih membela Marwan dibanding dia. Jadi karena Utsman lebih membela Marwan, ya udahlah, makanlah sama kau saudara tiri kau tuh, kan itu saudara tirinya tuh. Jadi itu maksudnya. Sepupu maaf. Kalau saudara tirinya tuh yang di Mesir ini, yang menggantikan Amr bin As. Nah, jadi menurut saya itu kebencian itu apalagi setelah mendapati di rumah Utsman itu ada uang yang banyak gitu ya. Kemudian ini dari Pak Arief, itu maksud saya mungkin kemarahan itu dibangun gitu. Maksud saya kemarahan itu tidak murni muncul, tapi kemarahan itu dibangun dengan isu-isu yang, makanya kesimpulan tadi, isu itu kalau tidak terbukti akan menjadi fitnah yang sangat mudah untuk memunculkan kerusuhan atau pemberontakan. Dari Pak Arief ini banyak ini. Pertama soal nepotisme. Nepotisme itu ya kalau dalam Islam bukan soal nepotismenya. Karena dalam Al-Qur'an aja wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba, ya kan? Uzil qurba dulu. Saya misalnya kalau ada yang mau mati nggak makan, ya anak saya dulu saya selamatin gitu, istri saya dulu. Nggak mungkin anak orang, apalagi istri orang, ya kan? Istri orang kan ada suaminya, kecuali istrinya saya orang juga, berarti istri saya juga gitu. Ya maksudnya nggak ada masalah dengan nepotisme. Yang menjadi persoalan apa? Ketika penunjukan itu dia begini, Utsman punya pandangan nih awalnya nih, kenapa saya sebut tadi kontroversi. Dalam pandangan Utsman ini orang-orang yang dia tunjuk layak. Tapi dalam perjalanannya kan ada waktu jeda 5 tahun setelah itu muncul akibat apa? Akibat Marwan dia bisikin ke Utsman, ini kebijakan fiskal kita rubah, ghanimah kita ganti dengan humus. Itu beda, ghanimah sama humus itu beda. Jadi kebijakan-kebijakan ini kemudian memaksa orang-orang yang sudah di daerah, yang sudah berprestasi harus menyetor. Jadi kekayaannya itu disetor ke pusat semua, ke Madinah. Jadi ke Madinah semua. Inilah yang memunculkan pemberontakan itu. Jadi sementara orang-orang yang dia tunjuk tadi hidupnya bergelimangan harta, glamor dan lain sebagainya, sehingga memunculkan kebencian dan juga kesalahan nepotisme itu di situ. Nah dari 4 sahabat itu kenapa matinya terbunuh? Ini kalau Umar beda kasus ya. Umar itu dibunuh oleh orang Persia yang dendam karena Umar meruntuhkan kejayaan Persia. Jadi itu beda. Tapi kalau Utsman itu dibunuh, itu tadi orang yang sudah muslim bahkan sebelum Fatu Mekah, umurnya panjang, didoakan kebaikan oleh Rasulullah. Bayangkan itu, orang didoakan kebaikan oleh Rasulullah SAW.
tapi perangainya di akhir hidupnya seperti itu. Jadi maksudnya ya doa Nabi kan juga supaya memberi kebagusan dalam umurnya. Umurnya itu panjang dan fisiknya itu bagus. Sampai umur 80 nggak ada ubat. Itu artinya orang yang didoakan Rasul tapi bisa saja gitu di akhir hidupnya. Ibnu Muljam itu orang bilang Mu'tazilah, tapi yang jelas beliau adalah seorang penjaga Quran, hafiz, ikut dalam banyak perang gitu. Ya kan? Jadi Khawarij maksudnya ya tadi. Khawarij Ibnu Muljam. Jadi bukan orang yang preman abal-abal ini, bukan yang kaleng-kalengan ini. Jadi betul-betul orang yang memahami agama. Tapi begitu melihat perbedaan tidak bisa disikapi dengan baik, maka dihalalkanlah darah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah ini. Kemudian kenapa juga di zamannya Utsman itu belum muncul, padahal penaklukan sudah sampai kemana-mana, kok tidak ada yang mengamankan Utsman? Jadi karena memang Utsman ini, itulah kontroversinya, dia seorang yang zuhud, dia seorang yang sangat rendah hati, orang yang begitu sederhana. Tapi versi lain di rumahnya ada 30 juta dirham, ada sekian ratus ribu dinar gitu. Ini kan kontroversi ini maksudnya. Jadi iya maksudnya itu ini setelah dia wafat, semestinya kalau dia kaya kan habis sudah dia dermakan gitu kan. Makanya kemungkinan, kalau saya nggak tahu lah faktanya seperti apa, karena ini cuma kita baca dari sejarawan saja. Karena mungkin barangkali Marwan menunjuk di rumah Utsman ini sebagai bagian dari Baitul Mal, makanya bagian dari khorot, bagian dari khumus itu semuanya ditaruh di situ sebagiannya gitu. Karena kalau harta Utsman ya saya yakini dalam banyak cerita tuh sudah habis gitu. Karena beliau sudah ini kan. Tapi ketika beliau jadi khalifah, udah rumah khalifah ini istana negara, jadi taruh aja di situ sebagian dari khumus yang diambil terutama di Afrika Utara itu yang banyak sumbangannya. Makanya ketika beliau dikepung, beliau punya tentara loh. Yang datang itu bukan tentara, yang datang dari Mesir itu adalah sekelompok veteran sebenarnya, veteran. Jadi bukan tentara. Yang datang dari Mesir, yang ingin menuntut Utsman untuk mengganti gubernur itu bukan tentara, kelompok tentara. Tapi kan kemudian muncul fitnah, kata Utsman, oke, saya ganti, ini suratnya bawa ke gubernur. Tapi tahu-tahu ada pembawa surat lain yang membawa surat isinya apa? Gubernur Mesir ini orang kalau udah sampai di sana bunuh semua. Nah, itu kan bahaya itu. Makanya kembali pemberontakan itu menguat gitu. Sampai ya karena itulah kontroversi kenapa Umar nggak punya pas pampres atau pengawal, karena itu tadi gitu. Karena memang ada versi satu dia sangat humble, tapi di satu sisi lain dia punya harta yang banyak dan juga banyak yang menyelewengkan ini yang ditunjuknya itu. Kemudian soal sahabah kulluhum udul ini mohon maaf saya nggak pakar hadis tafsir, mungkin nanti pastinya Pak Prof lebih banyak. Tapi sepanjang pemahaman saya, kulluhum udul itu kan ketika sahabat meriwayatkan hadis, dan itu semuanya ketika beliau bertemu dengan Rasulullah. Artinya semua sahabat itu di eranya Rasulullah, walaupun ada, kalau di Tobari itu paling banyak tuh Muawiyah tuh perangainya kayak mana gitu ya, kayak mana. Tapi karena mereka ini hidup masih di bawah Nabi masih hidup, maka dianggap udul, karena Nabi tidak mungkin membiarkan mereka dalam kemaksiatan. Itu yang saya maksud. Jadi kenapa sahabat itu kulluhum udul? Saat mereka meriwayatkan hadis, mereka itu masih dalam pengawasan Nabi masih hidup. Jadi itu yang saya pahami. Soal kasus Mushaf, ini kasus Mushaf Arif ya, itu ada versi lain. Itu prestasi atau bencana gitu. Soalnya masalahnya apa? Setelah Mushaf dikodifikasi kan dibakar sisanya, ya kan? Nah bakarnya itu yang jadi bencana gitu. Jangan-jangan gitu. Saya nggak tahu juga. Karena beberapa versi lain menyebut ada beberapa hal. Contoh nih, misalnya Rosam dalam ada apa? Nanti hazaf Rosam wal hukmu apa itu istilahnya? Rosamnya hilang, tapi hukumnya ada. Artinya kan kemungkinan Rosamnya apa? Jadi itu juga termasuk Rosam yang hilang gitu kan.
Padahal katanya asyaihu wa syaihotu izazana farjumuhumul battah ya itu merupakan salah satu yang diyakini orang itu Al-Qur'an bukan sunnah. Tapi resepnya hilang gitu. Jadi jangan disangka itu semua prestasi, bisa jadi itu bencana gitu. Tapi terlepas dari itu setidaknya konflik tentang Quran nggak muncul gitu. Konflik tentang Quran tidak muncul. Kemudian terakhir nih Pak Dian ya, bagaimana kenapa kok tiba-tiba Abdurrahman bin Auf cenderung ke Utsman? Saya nggak tahu dialognya seperti apa karena baca Tobari itu agak lama tuh bacanya. Tapi yang saya ambil, saya sempat searching tuh Hodgson ya, dia punya pandangan begini. Abdurrahman bin Auf itu ketika ditunjuk itu udah salah SOP itu. Karena Abdurrahman bin Auf itu orangnya Utsman. Menurut dia itu satu klan dan dalam banyak hal dia lebih cenderung ke Utsman. Jadi sebetulnya Abdurrahman bin Auf ini punya beban berat. Beban beratnya apa? Ada 6 di dalam tim. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Thalhah, Zubair, Utsman, Ali. Dari 6 ini yang punya prestasi besar 5 lainnya. Utsman itu yang paling lemah. Usianya tua, perang paling sedikit, terus prestasinya dalam perang tidak banyak. Dan yang paling kuat itu Ali. Jadi posisi Utsman itu paling lemah gitu. Cuman dia punya orang dalam. Abdurrahman bin Auf itu loh orang dalamnya gitu. Cuman Abdurrahman bin Auf ini perlu waktu untuk meyakinkan orang kalau Utsman ini memang pilihan. Jadi ini politik nih Pak Rian. Makanya nanti kalau mau nyalek atau jadi kepala desa lah minimal ya. Ya nanti artinya dibangun dulu. Misalnya Pak Rian itu adalah tokoh paling lemah misalnya dari pilihan calon itu. Dalam 3 hari itu bergerilya lah Abdurrahman bin Auf tadi. Bergerilya sampai dia bisa meyakinkan kalau Utsman ini adalah diterima oleh masyarakat ketika itu. Makanya tokoh-tokohnya didatangi. Ya mungkin ya karena dari saat itu banyak prestasinya Zubair, Thalhah itu di perang-perang banyak sekali prestasinya. Ya. Cuman kenapa dipilih Utsman gitu? Nah, karena itulah Abdurrahman bin Auf bergerilya dulu. Terus yang menjadi kunci keberuntungannya itu apa? Menjadi kartu asnya. Perintah wasiat Umar, siapa yang nanti nggak mau terima penggal kepalanya. Itu yang bikin dia jadi ini. Siapa yang melawan, kalau nanti udah selesai penggal kepalanya. Ya nggak ada yang berani melawan. Ya akhirnya ya karena itu tadi. Karena kan saat Abdurrahman bin Auf kan juga tidak terlalu dekat hubungan darahnya. Dia cuma satu kelompok sajalah. Karena ya bagaimanapun juga sahabat ketika itu bagusnya ya mereka masih yakin dengan bahwasanya kekhalifahan itu adalah salah satu bagian dari ajaran Islam, itu maksudnya. Jadi intinya begini, ada terakhir tadi satu, kenapa di Muawiyah munculnya berubah jadi dinasti? Mungkin lebih pasnya nanti ketika membahas Muawiyah ya. Tapi sedikit saja mungkin. Muawiyah itu karena dia tadi saya hubungkan tadi ketika ditunjuk memperpanjang kekuasaannya. Karena Muawiyah di negeri Syam itu sudah sejak zaman Rasul diutus oleh Nabi. Tapi jadi gubernurnya di zaman Umar. Kalau dulu kan utusan istilahnya. Utusan Nabi itu kalau misalnya ke Yaman Muaz bin Jabal. Kalau Syam Syria itu Muawiyah bin Abu Sufyan. Kalau ke Mesir selalu Amr bin As. Itu kan begitu tuh. Kalau Muawiyah kenapa ya? Karena memang orang di sana tuh banyak keturunan Umayyah. Kan tadi dari bilang 20 tahun lebih Umayyah hijrah ke Syria. Jadi di sana itu setelah zaman Utsman dia makin kuat. Bahkan orang merasa ketika itu ada kekhalifahan sendiri di Syria. Muawiyah itu udah kayak khalifah di sana. Makanya ketika pindah dari Khulafaur Rasyidin, dia menjadi khalifah, dipindahkan dari Madinah ke Syria, ke Syam gitu ya. Ke Damaskus. Jadi ketika pindah ke Damaskus itu semakin memperkuat pemerintahan Islam di sana dan akhirnya muncullah dinasti. Karena ini Syam Persia itu punya sejarah empire ya, sejarah
kedinastian yang panjang. Jadi, iya bukan Sunda Empire gitu. Jadi di Syria itu karena sudah tradisi macam di Minangkabau lah. Kalau seandainya ibu kota Jakarta itu, ibu kota Indonesia dari Jakarta pindah ke Minangkabau, itu nanti menteri-menterinya banyak sultan-sultan, sidi-sidi. Nah, begitulah kasarnya ya. Nah, karena pindahnya ini ke Syria, tentu tradisi di Syria itu, di Syam itu diadaptasi. Jadi tradisi empire itu kembali dilakukan lagi. Jadi itu mungkin beberapa tanggapan. Mohon maaf karena banyak barangkali yang saya tidak menguasainya juga. Mungkin waktunya juga terlalu panjang. Mohon maaf karena sebenarnya kita lebih banyak ingin nanti dari Pak Prof Muzir ini. Jadi kepada Pak Prof nanti kami mohonkan juga. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kami kembalikan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sebenarnya dalam musyawarah itu satu fakta, tidak terdapat kesepakatan di antara yang enam. Itu tidak ada diriwayatkan ada kesepakatan. Itu fakta ya. Jadi panitia yang enam itu tidak sepakat. Karena tidak sepakat, maka muncullah klaim dari Abdurrahman bin Auf. Pada malam terakhir sudah subuh diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu dianggap yang paling sahih oleh kaum Sunni dan yang paling buruk menurut orang Syiah, yang paling dusta gitu. Tapi ini dikutip juga oleh orang Syiah. Riwayat dari Bukhari ini hadis yang dari bab Al-Ahkam, boleh dilihat nanti di hadis 6781 Kitabul Ahkam. Gimana pidato Abdurrahman bin Auf ketika dia ya Ali gitu. Ya apa? Kata Umayyah kepada Abdurrahman bin Auf terakhir, amma ba'du ya Ali inni qad nazartu fi amrin nas falam arahum ya'diluna bi Utsman fala taj'alanna ala nafsika sabila. Itu terakhir. Apa maksudnya? Saya sudah meneliti, sudah mengobservasi kecenderungan orang-orang. Falam arahum ya'dilu Nabi Utsman. Maka saya tidak melihat mereka itu menyamakan Utsman dengan yang lain. Artinya ya'dilu Nabi Utsman itu Utsman itu tidak sama dengan yang lain, dia ada istimewanya. Dia Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam mensyarahkan hadis itu fayurajjihunahu, maka mereka mendukung Utsman. Itu mayoritas kata diklaim oleh Abdurrahman bin Auf. Maka oleh sebab itu maka tundalah dulu Ali, engkau menjadi khalifah. Lalu dia berkata pula kepada Utsman, faqala ubayyuka ala sunnatillahi wa rasulihi wal khalifatain min ba'di. Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku bai'ah engkau hai Utsman sekarang ini atas dasar sunnatullah dan rasulnya, dan dua khalifah sebelumnya. Sesudah maka dia membaiat. Maka Abdurrahman pun membaiat Utsman dan diikuti oleh dari kalangan Muhajirin dan Ansor dan para jenderal, para komandan dari pasukan-pasukan yang ada di situ dan umat Islam. Nah, itulah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi ini karena susah, ada seorang peneliti, yaitu dekan Fakultas Syariah di Universitas Jamiah
dari Universitas Jordan, namanya Aminul Qudha, Dr. Aminul Qudha. Dia menulis sejarah Khulafaur Rasyidun. Dia meriwayatkan ketika itu terjadilah persaingan yang amat atau intrik-intrik antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Nah, pemenangnya tetap Bani Umayyah. Itu sumber-sumber dari Ahlus Sunnah. Adapun sumber dari Syiah itu para sahabat itu sebetulnya tidak care dan tidak concern terhadap urusan umat Islam. Mereka hanya memperebutkan kekuasaan. Nah, itu menurut versi orang Syiah. Maka terjadi hal yang seperti itu. Sebenarnya orang Syiah tetap menganggap Ali itu yang berhak menjadi penerus Rasulullah SAW. Tentang Abdullah bin Sabah, itu juga tokoh kontroversi. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Asir, oleh Tabari, wujudnya. Dia muncul dari orang Yahudi di zaman Utsman. Menurut orang Syiah itu adalah tokoh fiktif untuk mengelabui atau menutupi wasiat Rasulullah ini. Maka diciptakanlah tokoh Abdullah bin Sabah. Nah, itu versi-versi yang mengenai Abdullah bin Sabah ini. Tapi faktanya, ya terlepas dari peran dari Abdullah bin Sabah ini tadi sudah dijelaskan di zaman itu masih hidup sahabat-sahabat senior, tapi seperti Abdullah bin Zubair, seperti Musa Asy'ari dan lain-lain, banyak sahabat-sahabat senior yang masih hidup. Tidak ada satu riwayat pun yang mereka merespon dari kegiatan Abdullah bin Sabah. Bagaimana kata Abu Dzar Al-Ghifari, bagaimana kalau Abu Dzar Al-Ghifari itu dia meninggal masa Utsman, ya kalau munculnya setelah Abu Dzar Al-Ghifari itu, tapi Abu Musa Al-Asy'ari dan lain-lainnya itu sahabat utama, termasuk Abdullah bin Auf sendiri. Ya. Tidak ada satu riwayat pun merespon kegiatan Abdullah bin Sabah ini. Ceritanya muncul belakangan. Jadi sejarawan itu yang dituduh adalah Marwan bin Hakam tadi untuk menimbulkan isu hal yang seperti itu. Tapi hakikatnya seperti apa? Boleh juga ada kalau tulisan tentang Abdullah bin Sabah. Ya, tulisan tersendiri, siapa yang ingin menulis silakan. Jadi disertasi juga. Jadi disertasi itu juga menarik. Tapi saya nggak ada. Tapi sudah banyak tulisan tentang itu. Dan itu kita tidak artinya itu berdasarkan kepercayaan saja. Artinya orang Sunni percaya bahwa Abdullah bin Sabah itu ada. Sedangkan Syi'i percaya bahwa Abdullah bin Sabah itu tidak ada. Kalau ada mesin penembus waktu kita ke zaman itu, tapi sebenarnya tidak ada. Sebenarnya itu. Jadi, nah itulah posisi. Nah, fakta-fakta di zaman Utsman bin Affan itu, selain itu pemilihannya itu tadi, kemudian meluasnya kekuasaan Islam dengan penaklukan itu tadi. Jadi luasnya daerah itu memerlukan kekuasaan yang ekstra. Ini tidak dimiliki oleh Utsman bin Affan. Baik dari segi jumlah pasukan maupun dukungan politik. Akhirnya itu yang diambil alih. Dia perlu orang-orang yang dia sangat percaya. Maka diangkatnya keluarga-keluarganya.
tidak mungkin keluarganya akan mencelat dia. Tapi itu blunder, menyebabkan menghangatnya sentimen. Kalau sentimen antara Bani Umayyah bin Hashim sudah dari dulu. Tapi kalau sentimen Quraisy dan non Quraisy itu mulai itu marak lagi. Ya. Jadi yang non Quraisy ini terutama dari Bani Asad itu, nah ini mula konflik dari Bani Asad. Yang dan Ahlu Kufah tadi yang diceritakan. Kenapa Ahlu Kufah begitu marah pada Utsman ketika itu? Puncaknya adalah ketika wali Kufah itu diganti dengan Walid ibnu Uqbah. Al-Walid ibnu Uqbah. Siapa dia? Dia di situ tadi disebut saudara tiri. Saudara tiri itu apa maksudnya? Kalau biasanya saudara tiri itu mak kita kawin dengan laki-laki lain, Bawa anak. ya, bawa anak dia. Nah, itu saudara tiri namanya, saudara yang dibawa oleh bapak tiri kita itu. Dia lahir dari rahim yang lain, beda. Tapi Al-Walid ibnu Uqbah ini satu ibu dengan Utsman, lahir dari rahim yang sama. Sebelum Affan menikahi ibu Utsman ini, dia sudah punya suami namanya Uqbah. Uqbah ini itulah anaknya Al-Walid bin Mughirah. Orang ini bermasalah. Tadi disebut itu meminum khamar katanya. Tapi bukan itu saja. Dia itulah orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. In ja'akum fasiqun, seorang fasik itu siapa? Nah, beliau inilah Al-Walid bin Uqbah. Nah, inilah yang diangkat oleh Utsman menjadi, walaupun nanti diganti lagi kan, karena gejolak. Nah, itu kan bibit-bibit perpecahan. Nah, bertambah kisruh dengan peristiwa yang sudah diceritakan itu. Dan semuanya itu saya lihat tadi ada tokoh-tokoh yang semuanya itu adalah keluarga dari Utsman bin Affan. Nah, itulah fakta-fakta yang diperuncing juga oleh intrik-intrik tadi, sehingga konspirasi itu menuju Madinah untuk mengepung rumah Utsman yang membawa terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya, itu pembunuh Utsman itu tidak pernah diadili. Ya. Itulah tuntutan dari keluarga Utsman terhadap Ali, terhadap Zubair bin Awam itu pada pemilihan Utsman itu mendukung Ali dia. Tapi setelah Utsman terbunuh, lalu Zubair yang utama menuntut supaya pembunuh Utsman ini diadili. Tapi karena kondisi yang sangat kacau ketika itu, Ali bersikap bahwa ini harus ada cooling down-nya dulu, baru bisa di. Tapi tidak sabar, ya, Zubair bin Awam, karena Ali tidak kunjung juga membentuk tim untuk mengadili pembunuh Utsman ini. Akhirnya dengan dorongan dari Abdullah putranya, Abdullah bin Zubair, dengan Aisyah melawan pada Ali, sehingga terjadilah apa yang kita sebut dengan perang Jamal. Itu di masa Ali. Tapi walaupun demikian, ketika Muawiyah ibnu Abi Sufyan juga tidak pernah mengadili siapa pembunuh
Ali. Ya kan? Cuma isunya aja, propaganda. Isu propaganda aja. Dia juga tidak mengadilinya. Hah? Ya itulah intrik-intrik politik. Ya. Nah, ya demikianlah fakta-fakta. Mungkin itu catatan-catatan yang perlu kita ingat, bukan menjadi pelajaran bagi kita di zaman sekarang ini. Sejarah itu kan pelajaran. Meski demikian, yaitu atas nama ijtihad, ya seperti para sahabat di situ. Tapi saya kira hal-hal yang semacam itu menjadi pelajaran kita. Tidak, yang baik itu bisa boleh kita ikut, tapi yang tidak baik kenapa kita ikut? Ya, jadi kalau kita ngikut berarti kita masuk ke lubang yang sama pernah menjerumuskan kita, ke lubang yang sama yang pernah menjerumuskan kita. Karena itu sejarah. Kemudian ada beberapa pertanyaan tadi tentang kenapa Utsman terpilih tadi sudah itu adalah klaim satu orang. Nah, cuma diikuti, diaminkan oleh yang lain. Itu menurut riwayat Bukhari. Nah, bukan hasil musyawarah. Tidak ada kesepakatan dari tokoh. Bahkan di Syiah itu, riwayat Syiah itu diriwayatkan Ali mengatakan qad khada'tani kepada Abdurrahman bin Auf. Itu diriwayatkan juga dari Ibnu Katsir. Itu dari kitab Asar Tasyayyu' fi Tarikh. Itu pengaruh-pengaruh kesyiah-syiahan dalam sejarah. Nah, tapi kita tidak tahu apakah itu benar riwayat atau tidak. Ali mengatakan engkau telah membuat sebuah tipu daya kepadaku. Nah, kalau gitu kan walaupun riwayat itu ditolak oleh orang pihak Muawiyah, ya, pihak Utsman. Tapi kita tidak tahu, wallahu a'lam bisawab tentang hal yang itu. Tapi itu diriwayatkan bahwa Ali menurut orang Syiah merasa tertipu sama nanti di tipuan pertama terhadap Ali. Tipuan yang kedua itu Amr bin As ketika tahkim. Nah, itu kan Ali juga ditipu mentah-mentah. Abu Musa oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dengan pidato Amr bin As. Ya. Nah, kemudian itu juga hal-hal yang mungkin noktah-noktah, kalau istilah siapa kemarin Pak Ali. Sejarah. Nah, tapi ya itulah terjadinya 3 firqah yang besar di kalangan umat Islam, yaitu yang pro kepada Ali, kemudian yang pro kepada Muawiyah, kemudian kepada Utsman, kemudian itu sudah terpilah gitu. Khawarij muncul belakangan ketika tahkim. Yaitu pasukan yang tidak setuju dengan tahkim itu keluar dari barisan Ali. Dan inilah yang membawa pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Karena punca masalah itu ada pada 3 orang itu. Itu Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah dan Amr bin As. Maka disusunlah rencana untuk membunuh ketiga ini. Tapi yang berhasil hanya Ali. Ya, tadi ada pertanyaan tentang mushaf. Ya, ini juga
catatan dari riwayat-riwayat dalam kitab-kitab sahih di kalangan Sunni maupun di kalangan Syiah. Artinya Utsman bin Affan membuat mazhab itu. Ya, yang diawali dengan pengumpulan tulisan-tulisan di zaman Abu Bakar. Itu dasarnya adalah kumpulan tulisan-tulisan Al-Quran yang disimpan di rumah Hafsah binti Umar. Ada dong. Ya, apa latar belakangnya? Itu adalah usul dari seorang sahabat namanya Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani ini karena dia ikut bertempur di daerah-daerah taklukan waktu itu di masa Utsman itu, dia temukan macam ragam bacaan Al-Quran itu, yang antara satu yang satu sangat berbeda. Nah, Huzaifah Al-Yamani kalau ini tidak diselesaikan, niscayalah Al-Quran ini akan terbentuk dalam versi-versi yang sangat berbeda. Sama dengan umat Nasrani yang memiliki banyak versi Bible, terutama yang Injilnya. Akhirnya di Nasrani kan diakui hanya 4 Injil. Yang lainnya itu sebetulnya versi Injil itu sangat banyak. Tapi yang diakui adalah 4 Injil itu. Antara satu yang lain itu beda-beda. Bedanya bukan hal yang perbedaan yang tidak bisa dikombinasi. Nah, melihat atas usul itulah Utsman bin Affan membentuk panitia untuk menghimpun menulis Al-Quran itu dalam satu mazhab. Ini bid'ah yang penting. Kalau tidak, kita tidak punya mazhab yang seperti sekarang ini. Nah, mungkin akan hilang. Ditambah, di samping itu masih ada mazhab-mazhab itu yang diajarkan kepada murid-muridnya oleh para sahabat. Ada mazhab Ibnu Mas'ud. Ada mazhab Ali bin Abi Thalib. Ada mazhab Ubay bin Ka'ab. Itu yang relatif lengkap ya. Yang mazhab Ibnu Mas'ud ini yang agak berbeda. Dia tidak mencantumkan Al-Fatihah dalam mazhabnya. Dalam riwayatnya tidak Fatihah dan juga tidak ada Qul a'udzu al-ma'uzatain. Jadi 110 surat. 3 surat tidak ada dalam mazhab Ibnu Mas'ud. Tapi Ubay bin Ka'ab ada surat lain yang tidak tercantum dalam mazhab Utsman, yaitu surat Al-Hafat dan surat Al-Halaq. Itu tidak ada di dalam mazhab Utsman, ada di dalam mazhab Ubay bin Ka'ab. Jadi di dalam mazhab Ubay bin Ka'ab itu ada 116 surat. Ya. Nah, inilah yang dimusnahkan oleh mazhab-mazhab itu. Sedangkan mazhab Ali, dia disusun menurut urutan turunnya. Jadi surat pertama itu bukan Al-Fatihah, tapi Iqra, Al-Alaq, dan disusun sesuai dengan menurut. Orang Syiah pada awalnya itu berpegang kepada mazhab Ali ini. Cuma karena karena konflik-konflik, mungkin tidak, riwayatnya terputus, akhirnya mereka pindah memegang mazhab Ibnu Mas'ud. Tapi sampai ke abad ke-4 Hijriah, mungkin juga karena konflik-konflik tersebut, riwayatnya tidak itu akhirnya mereka kembali kepada mazhab Utsman. Ya. Jadi sejak abad ke-4 Hijriah itu tidak ada mazhab lain lagi kecuali mazhab Utsman itu.
itulah yang cuma orang Syiah membuat catatan lebih dari 300 catatan terhadap mazhab Utsman. Dan ada satu pandangan dari Syiah Wulat, yaitu kaum Rafidun, yaitu Syiah ekstrim, yang mengatakan bahwa sebenarnya Al-Quran itu terdiri dari 17.000 ayat. Sepertiga nih, 2/3. 17.000 ayat. Semua, dan itu dihilangkan oleh Utsman bin Affan, sehingga menjadi 6.236 ayat. Itu tentang mazhab. Tapi itulah mungkin jasa Utsman bin Affan yang paling besar sekaligus dosanya. Karena kalau tidak dengan otoritas dia, maka Al-Quran tidak menjadi satu. Itu dosa yang itu pahala yang paling besar, mungkin dia bid'ah hasanah yang dia lakukan. Karena tidak ada mazhab itu, kan tidak ada Nabi kan. Dia ciptakan mazhab itu. Itu Abu Bakar ketika menghimpun ayat-ayat Al-Quran itu kan yang dikhawatirkan itu juga. Karena Nabi tidak melakukannya, tapi karena lobby Umar bin Khattab akhirnya Abu Bakar menyetujuinya. Sehingga terhimpunlah ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan penelitian dari Zaid ibn Sabit. Dia syaratkan 2 saksi dan 1 tulisan. Jadi semua sahabat yang menghafal Al-Quran harus menghafalnya dan harus menghadirkan 2 saksi. Artinya ada 2 sahabat yang lain juga menghafal ayat. Baru dia, dan ada tulisannya. Baru dimasukkan ke dalam mushaf. Ketika apa tadi yang disebut as-saykhatu wal-saykhu idza zanaya farjumuhuma, itu tidak masuk ke dalam ayat karena tidak cukup saksinya. Hanya ada Umar bin Khattab yang dengan Aisyah yang mengajukan surat. Tulisannya pun tidak ada. Sehingga dia tidak jadi dimasukkan ke dalam mazhab. Dosa Utsman itu, kenapa yang lain itu dimusnahkan? Kenapa tidak didokumentasikan? Karena pikirannya masih pikiran kuno, bukan berpikir modern. Kalau sekarang ada berpikir arsip. Jadi semuanya itu mesti diarsipkan. Diarsipkan supaya ini bukti sejarah. Ya. Itulah jadi antara Sunni yang membentuk nanti jamaah itu yang mayoritas kaum muslimin yang mendukung Muawiyah dengan sistem autokrasi itu, kemudian dengan Syiah yang mengakui, yang percaya hanya Ali yang berhak menjadi pengganti Rasulullah itu setelah Rasulullah, kemudian ke orang Khawarij. Itu intriknya sudah terbentuk di masa Utsman. Ya, itu juga salah satu jasa Utsman. Ya, tapi menurut pendirian Ahlus Sunnah dan semuanya itu terjadi proses takdis, yaitu takdis itu apa ya? Kaltik, terhadap proses pensucian terhadap para sahabat itu. Dari kalangan orang Sunni ada kaidah kullu sahabah udul. Walaupun perilaku mereka seperti itu, tapi itu mereka masih dianggap udul. Itu adalah proses takdis, kulturisasi. Di kalangan Syiah lebih parah lagi takdisnya. Tapi di kalangan Isna Asyariyah dan kaum-kaum yang gulat, sehingga mengatakan
sebenarnya yang akan menerima wahyu itu Ali, tapi Jibril salah gitu, salah alamat. Salah alamat. Reset ya. Itu tuh ulatnya itu. Nah itulah terbentuknya aliran-aliran dalam Islam. Ya nanti tentu masing-masing firqah ini mengklaim mereka lah yang benar. Sebagaimana kita kaum Ahlus Sunnah mengklaim bahwa kitalah Ahlus Sunnah yang benar. Tapi ya sejak Ahmad Syahtut menjadi Syekh Al-Azhar, dia bentuk semacam forum dialog antara Syiah dan Sunni untuk menghentikan permusuhan abadi. Tapi sampai sekarang itu tidak bisa dihentikan. Wallahu alam, mungkin sudah ada lagi yang tercecer. Apa yang belum ditangkap tadi? Ya, sebagai tambahan. Oh, di kuburan Yahudi. Jadi itu di riwayat-riwayat yang ada di kitab-kitab hadis dan tarikh, ya dikuburkan di Baqi, itu saja yang disebut oleh di dalam hadis. Ada riwayat-riwayat yang bahwa Utsman dikuburkan di pemakaman Yahudi. Ya, kemudian dipindahkan ke Baqi. Saya kira itu yaitu kita tidak tahu dari mana yang benar di antara riwayat itu. Ya. Tentu riwayat itu ada yang dhaif juga. Kalau menurut penilaian dari di kacamata ilmu hadis. Tapi yang jelas makamnya itu ada sampai sekarang diketahui bahwa makam Utsman bin Affan itu di Baqi di Madinah. Wallahu a'lam. Saya kira sudah cukup karena waktunya sudah sampai. Dan itu saya kira menambah pengetahuan kita. Bukan ini adalah semata kita meninjau dari segi akademik. Kita bukan meninjau dari perspektif kita orang Sunni atau orang Syiah. Tapi kalau kita mempelajari secara jujur fakta-fakta sejarah, tentu kita akan mengungkapkan semua fakta tanpa disembunyikan dan mengungkapkan data-data yang ada. Karena data-data itu begitulah sejak dulu adanya. Nah, tinggal interpretasi pada zaman sekarang, terutama untuk menjadi pelajaran bagi kita. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.